Suatu saat ketika Hao Ting pergi meninggalkan Zhang, Zhang mendapatkan ide dari pensil warna milik keponakannya. Ia membuat kotak warna-warni dan menggambar wajah beserta syarat-syarat tertulis, yang kemudian ia berikan kepada Hao Ting keesokan harinya. Zhang ternyata mengajak Hao Ting untuk berkencan dengannya. Setiap hari yang dilewati, kotak-kotak ini akan diwarnai sehingga Hao Ting tidak perlu membayar utang-utangnya nanti. Tentu saja Hao Ting menolaknya sambil menyiram Zhang dengan jus jeruk karena merasa direndahkan. Tapi suatu hari ketika rumah sakit meminta Hao Ting membayar tagihan, ia mencari-cari cara untuk mendapatkan pinjaman. Karena tidak ada jalan lain, ia melihat kartu nama Zhang dan memutuskan untuk menemuinya di sebuah kafe. Hao Ting menandatangani kertas itu dan menerima ajakan Zhang untuk jalan bersamanya. Hari pertama mereka pergi ke sebuah kedai yang menjual daging kukus kesukaan Zhang, tapi Hao Ting masih enggan memakannya. Semakin lama kotak-kotak itu semakin terisi. Zhang bahkan selalu memberi minuman kepada Hao Ting, meski tidak pernah diminumnya. Zhang juga sampai mendandani rambutnya dengan bantuan abangnya demi menemui Hao Ting. Suatu hari ketika Hao Ting ke rumah sakit, ia melihat Zhang sedang memandikan ayahnya dengan telaten. Hal itu membuat hati Hao Ting luluh. Bahkan ketika mereka makan bersama, untuk pertama kalinya Hao Ting menyentuh makanannya, dan itu membuat Zhang sangat senang. Lalu ketika mereka minum jus bersama, Zhang melihat Hao Ting menggambar wajahnya sendiri di kertas itu. Tapi tentu saja ketika Zhao mendorong Hao Ting untuk mampir ke sebuah hotel, Hao Ting malah ketakutan. Hari-hari berwarna ini seketika berubah saat Zhang melihat toko klien langganannya dihancurkan oleh anak buahnya. Zhang marah sekali, namun hal itu membuat Hao Ting salah paham dan mengira Zhang lah yang sedang menghancurkan toko tersebut. Zhang memprotes hal itu kepada bosnya, namun sayangnya sang bos malah marah karena Zhang membiarkan Hao Ting tidak membayar hutangnya dan Zhang harus bertanggung jawab. Semenjak Hao Ting melihat Zhang mengamuk di sebuah toko, ia menjadi ketakutan. Ketika laki-laki itu datang ke rumah sakit menjenguk ayahnya, Hao Ting meminta Zhang untuk tidak lagi mendekatinya. Zhang marah sekali sehingga ia melampiaskannya kepada wanita tuna susila langganannya yang sedang bersama klien. Wanita itu marah dengan perbuatan Zhang. Kemudian ketika Zhang kembali ke rumah sakit untuk menemui Hao Ting, ia melihat ranjang ayah Hao Ting kini sudah kosong. Ternyata ayah Hao Ting telah meninggal dunia. Sedihnya di pemakaman ayahnya tidak ada satupun orang yang datang. Tapi tiba-tiba Zhang datang membawa karangan bunga. Ia menyuruh semua anak buahnya dan orang-orang yang berutang kepadanya untuk menyusun acara pemakaman untuk ayah Hao Ting. Untunglah berkat Zhang, pemakaman ayah Hao Ting bisa diadakan dengan layak. Bahkan pemilik toko yang tokonya sempat dihancurkan turut hadir. Ia meluruskan kesalahpahaman Hao Ting yang sempat mengira bahwa Zhang yang menghancurkan tokonya.